Hari ini saya Didi sedang bersama Ratu Kori, seseorang wanita yang begitu luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Mungkin sebagai prolog saya menceritakan awal mula kasus ini muncul pada saat uh, berkembangnya sebuah berita seorang wanita mendatangi seorang Habib di sebuah hotel. Nah, persisnya bagaimana kita akan tanya ya kepada Ratu Kori. Gimana kok? Ceritanya seperti apa sih? Jadi ceritanya itu seperti yang sudah saya pernah ceritakan juga. Jadi saya itu mengagumi seorang tokoh agama gitu kan. Dan saya itu jemaahnya. Jadi saya itu bertemu itu gak langsung di hotel bang, mohon maaf. Jadi kami tuh janjian di satu kajian. Ternyata pada hari itu tuh tidak ada kajian. Jadi beliau bilang ketemu aja di restoran. Nah, restoran. Jadi kami ngobrol lah di situ di restoran. Cuman berdua sih. Terus di situ dia apa ya, branding diri gitu kepada saya gitu ya. Terus saya makin kagum lah sama dia ya kan. Terus akhirnya saya mau pamit pulang selama 2 jam itu nggak dibolehin, suruh nginep aja di situ. Dan saya pikir aksesnya itu cuma satu, dikasih ke saya aja. Ternyata setelah saya di kamar, setelah 20 menitan dia masuk tanpa ketok dan dia punya akses itu lagi gitu. Saya pikir kan kenapa tidak assalamualaikum atau ketok gitu kan, tapi saya ya udah mempersilahkan dia masuk untuk lanjut ngobrol. Ternyata ya setelah ngobrol-ngobrol lagi, berbincang lagi, dia makin membuat saya nyaman, dalam artian dia memberikan janji-janji seperti maafnya menikah, usaha gitu, memberikan ya kenyamanan pada umumnya lah. Dari situ saya merasa terbujuk rayu, dan saya di posisi itu kan lagi galau ya, wanita yang lagi galau, ada permasalahan rumah tangga juga. Jadi saya percaya bahwasannya seorang tokoh agama tidak mungkin mengeluarkan kata-kata dusta dari mulutnya gitu. Jadi saya percaya, akhirnya terjadilah dia itu meminta saya untuk peluk gitu. Dari situ saya sudah menolak, tapi ternyata ya udah dia deketin saya, tiba-tiba langsung ngerebahin gitu. Saya sudah menolak sebanyak 3 kali, cuman yang namanya saya tidak berdaya pada saat itu kan, ya terjadilah, maafnya, hubungan. Terjadi apa? Terjadi perzinahan. Perzinahan hubungan badan. Oke, tidak berdaya dalam arti apa nih? Kalau boleh dibuat lebih detail. Tidak berdaya itu kalau saya boleh jelaskan, itu awalnya dia bilang bahwa tempat itu adalah sebagai rumah keduanya beliau. Jadi saya juga ingin hotel itu. Jadi saya mau keluar, mau teriak juga, kayak udah ke distract itu, saya nggak akan dibantu sama orang. Terus saya juga nggak munafik, saya juga sudah kagum. Jadi dengan dia sudah menjanjikan segala macam, saya pikir ya dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada saya. Tapi ternyata itu hanya pikiran saya aja. Ternyata dia ada niat jahat ke saya, dan dia pun tahu posisi saya itu sebagai istri orang pada saat itu bang gitu. Jadi ya saya sangat disayangkan sih. Saya kan orang yang nggak paham agama ya, sedangkan dia itu sangat paham betul tentang agama dan bagaimana memperlakukan seorang wanita, apalagi istri orang gitu loh bang. Jadi itu sih yang saya rasa nggak enak di hati saya gitu. Oke, tadi dikasih kunci, kemudian masuk ke dalam kamar. Kenapa menerima kunci itu? Oh karena kan tadinya memang sudah nolak kan saya kalau untuk nginap, tapi dia bilang kamu daripada pulang ke Serang, saya bukakan kamar karena saya juga mau pulang ke Kuningan gitu kan. Saya pikir ya sudah selesai gitu pertemuan saya. Yang namanya dikasih kunci ya saya istirahat aja satu. Dia nggak bilang kalau kuncinya ada 2 gitu. Iya paham, maksudku gini, apakah nggak ada kecurigaan awal bahwa kunci itu akan menjadi pengantar nantinya, atau kedepannya ada sesuatu yang akan mungkin terjadi dengan keberadaan kunci itu gitu. Atau Rofi apa namanya, Kori tinggal di kamar itu? Iya, Kori tinggal di kamar itu. Ya kan, saya pikir itu adalah hak saya pribadi karena dia udah ngasih kamar itu untuk saya. Ternyata dia punya kunci cadangan gitu. Saya nggak tahu kalau punya kunci cadangan. Nothing tulus ya dalam konteks. Saya tuh nggak ada mikir macem-macem karena dia, ya saya pikirnya positive thinking aja gitu loh bang. Gak ada mikir macem-macem sampai ke arah sana, karena di situ posisi saya memang sudah hijrah pada saat itu, butuh siraman rohani lah ibaratnya. Dalam hal itu, pada saat yang kejadian itu kondisi rumah tangga lagi bermasalah. Betul, iya 1 tahun sudah bermasalah. Nah, datang sendiri di kajian, artinya tidak ada teman ya? Iya, saya pada datang saat sendiri. berdua ngobrol juga tidak ada teman ya? Iya, saya pikir kan dia ngajak di restoran, biasanya kalau misalkan tokoh agama gitu bisa ada kawan-kawannya, ternyata dia sendirian aja sih. Jadi kami memang benar-benar berdua, tapi di restoran itu rame, tapi satu meja itu cuma saya dan si RA itu bang. Oke. Terjadilah hubungan fisik. Iya. Nah, ketika terjadi hubungan fisik seperti yang saya lihat itu katanya tidak menikmati
Benar itu ya. Betul. Artinya nggak menikmati itu boleh diceritakan detail Eh, nggak? Iya, kita jadi mengarah ke hal yang dewasa ya bang ya. Jadi kalau misalkan tidak menikmati itu, kalau saya tahu, kalau saya datang untuk seperti itu, mungkin ya saya udah prepare, karena kan saya nggak tahu, saya cuma emang niatnya untuk mendapat siraman rohani, mendapatkan ilmu agama, tapi kan ternyata dia melakukan seperti itu, jadi ya saya shock aja gitu, kaget gitu. Jadi ya cuman dia yang menikmati, kalau saya nggak, benar-benar shock. Shock dalam arti kata terpaksa. Iya menerimanya. betul, terpaksa, karena pada saat itu emang kayak ya saya nggak mau sih sebetulnya, cuman karena sudah tidak berdaya aja gitu bang. Kejadian itu persisnya di bulan apa ya? Di bulan Juni Di tanggal bulan 9 Juni tahun ini ya. tahun ini betul. Sosok seorang Habib yang dimaksud itu sampai menginapkah atau pulang setelah itu? Dia pulang. Mhm. Dia pulang. Apa yang dirasakan oleh Kori setelah dia pulang di dalam kamar sendirian? Enggak, saya telepon teman. Teman saya juga sempat ketemu sama beliau. Jadi nggak sendirian, tapi saya ngerasa ya, oh seperti ini ya, saya tuh mau kajian loh, kenapa jadi seperti ini. Saya ya masih shock aja sih pada saat itu. Oke. Tadi sempat saya coba buka beberapa data bahwa suami ini, status suami masih secara secara agama sudah divorce, secara negara belum. Oke. Sempat melaporkan peristiwa yang dialami, artinya sudah terbuka dengan kisah yang dialami ya. Tetapi menurut data katanya si Habib atau Ustadz itu menolak, bahkan menganggap itu sebagai fitnah. Iya, justru itu. Dia juga melaporkan saya pencemaran nama baik dan ya seperti itu lah, dibilangnya fitnah gitu. Bukti-bukti ada chat-chat segala macam Mas ya. Bahkan pengacaranya dia sendiri, beberapa orang pengacara sempat mendatangi Kori dan Kori sempat merekod kedatangan pengacara. Jadi kan secara nggak langsung mereka juga, kalau nggak kenal kenapa mesti ada pengacara dari dia datang gitu. Langkah apa yang diminta oleh pengacara itu? Ya, Kori. Sebenarnya waktu pas pertemuan itu sebelum saya viralkan, mereka bilang kayak, Mbak Kori gimana kalau minta kompensasi aja? Dalam bentuk kompensasi untuk apa? Aku bilang gitu kan. Ya untuk modal usaha itu yang dijanjikan, tapi tetap aja pihak mereka pun bahwasannya tidak mengiyakan bahwa sudah terjadinya hubungan itu gitu. Jadi tetap masih ke fitnah gitu. Tapi kalau misalkan dibilangnya fitnah, untuk apa dia mendatangkan dari jauh pengacara sebanyak 4 orang itu ya kan? Jadi secara nggak langsung mereka mengiyakan gitu. Betul, secara logikanya. Secara logikanya gitu, untuk baik-baik ke aku, tapi aku bilang saya cuma mau pertemukan si RA itu dengan suami saya aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu sedikit ya, tadi ada bukti menguatkan berupa chat-chat. Betul. Ada bukti yang lain nggak yang menguatkan bahwa memang sudah terjadi yang namanya hubungan fisik? Kalau misalkan untuk ke situ sih nggak ada ya. Cuman temannya Kori tadi sempat berpapasan. Kalau nggak kan itu jadi bukti saksi mahkota juga dalam tanda kutip ya. Meluk aku pas pulang itu, meluk aku, nyium kening aku gitu. Dari saksinya. Dan asal tahu bang, kasus ini ternyata tidak sampai di situ. Oknum Habib yang lain membela si oknum Habib RA ini sampai masa lalu Kori dikorek-korek juga. Nah, sampai segitunya ini. Jadi begitu kasus ini akan terus bergulir ya. Habib inisial Alga lah. Saya klasikin dikit namanya. Oke, paham. Itu biasa taktik atau strategi yang dilakukan ya. Seberapa yakin bahwa Kori mampu nanti membuktikan memang sudah terjadi yang namanya hubungan fisik? Ya saya kalau nggak yakin banget ya nggak mungkin saya speak up. Jadi dari awal saya speak up tuh saya yakin apapun yang nantinya terjadi dan hasilnya saya terima gitu loh bang. Jadi walaupun saya dilaporkan, ibaratnya saya nanti mau masuk penjara juga saya ikhlas karena saya sudah melakukan gitu. Itu tanggung jawab saya sih. Dan saya yakin mudah-mudahan kebenaran itu ada pada saya gitu, berbentuk pada saya. Oke, apa yang inisialnya apa toh Habibnya? Inisialnya. Enggak, sebutkan aja kalau memang sudah siap ya, gambarnya ya. Rifkai atau Ricky Bule. Oke, gitu ya. Ada inisialnya A lagi ya? Ada. Ada lah itu lah. Oke. Bahaya ya kasus ini ya. Jadi kita tunggu aja perkembangan nanti. Dan mungkin ada pesan terakhir yang akan disampaikan, Kori? Ya saya selalu ingin menyampaikan kepada RA terkhususnya, karena korbannya juga banyak, bukan cuma saya aja. Ternyata banyak bang. Banyak, setelah saya speak up itu banyak korbannya. Wih siap ya. Ternyata pejantan ya. Iya betul. Pejantan dalam tanda kutip bang. Iya. Saya sih cuma mau berpesan kepada RA terkhususnya ya segera bertobat, terus jangan ya kasihanlah keluarganya gitu, dan harus meminta maaf kepada khususnya kepada saya, suami saya gitu kan, dan korban-korban yang lainnya. Jangan munafik gitu bang, jangan
jangan bilang fitnah. Dan kalau bisa ya kita bertemu gitu. Itu aja sih. Ada yang disampaikan lagi? Dan alhamdulillah kemarin kan udah olah TKP. Jadi setelah ini kemungkinan bisa jadi dari pihak sana akan dipanggil. Kita lihat ya, kita nantikan perkembangan kasus ini. Tuhan punya cara untuk membuka kebenaran. Makasih ya Pak. Amin.